diuangkan. Akibatnya kalian terjebak oleh uang. Padahal uang itu tidak kita pakai. Saya nggak pernah pakai uang. Ikuti hukum alam. Bahwa alam itu hanya mengajarkan berbagi dan memberi. Diseimbangkan antara usaha dengan keseimbangan spiritual, mental, intuisi, dan energi. Itu manusia menuju Allah itu ya, kita ini manusia kan energi, Allah itu juga energi. Nah, untuk menyelaraskan kita ke sana itu gimana caranya? Segitu aja ya. Oke. Siap, keren. Tepuk tangan. Pak Yanto, keren. Bangga kasih ke panitia. Perhatikan saya. Ini pertanyaan kelihatan sederhana. Tetapi ini pertanyaan tentang keselarasan. Selaras itu berarti tidak melawan. Selaras itu berarti tidak bekerja keras. Selaras itu berarti mengikuti arus. Itu selaras. Ya? Oke. Yang pertama, tadi saya sampaikan. Coba miliki dulu dalam diri kita kesadaran kaya. Kesadaran kaya itu maksudnya, ya ketika kita memiliki kesadaran kaya, kesadaran berkelimpahan. Pernah nggak melihat orang yang berkelimpahan? Pelit nggak? Ada dua jawaban nih Ayah. Ada yang Ya, pelit, ada yang enggak. oke. Ya, kalau orang yang pelit, banyak harta itu tidak berkelimpahan. Saya tidak berbicara orang yang banyak harta. Ya. Cuman kalian tadi menangkap seolah-olah yang saya maksud berkelimpahan itu hartanya banyak. Oke Ayah. Saya sedang berbicara berkelimpahan. Orang yang berkelimpahan itu ya cirinya satu, tidak pelit. Tidak pernah berhitung. Itu berarti dia sudah punya kesadaran kaya. Yang kedua, ketika dia mengeluarkan uang, dia tidak merasa ada yang berkurang. Tapi ketika mengeluarkan uang, ada perasaan berkurang, itu sudah tidak berkelimpahan. Makanya kita harus cari cara. Misalkan gini, saya nih, kalau bayar cicilan mobil, saya tidak mengatakan bayar cicilan, tidak. Saya menghargai orang-orang yang menemukan mobil. Saya menghargai jasa mereka yang menciptakan mobil sedemikian nyaman buat saya. Bahkan uang yang saya keluarkan tidak ada artinya dibandingkan dengan pemikiran mereka yang luar biasa. Menciptakan ban siapa? Menciptakan mesin siapa? Menciptakan knalpot siapa? Menciptakan interior mobil siapa? Mobil bisa otomatis dari dulu, ya, harus ngejak kopling. Nyamannya luar biasa. Dulu ya, kalau saya pergi ke kampung aja, macet sedikit capeknya luar biasa. Sekarang saya nyupir kemana-mana nggak capek. Cuma injek gas aja. Apresiasi. Dan kita selama ini hampir tidak melihat itu. Melihat tagihan sebagai tagihan, betul? Nih pengumuman buat kalian nih, yang suka cemberut ditagih, nggak akan kaya. Itu siapa yang di belakang cemberut? Tapi kalau kalian ketika membayar tagihan PLN, penuh sukacita. Saya tidak membayar tagihan PLN. Karena apa? Baca buku sejarah tentang penemuan listrik dari zaman Yunani. Bagaimana mereka menemukan elektron. Sampai ditemukanlah listrik DC, listrik AC. Ketemu orang yang namanya Nikola Tesla. Yang bisa mentransmisi energi listrik dengan menggunakan sutet. Dengan menggunakan tegangan tinggi. Tegangannya diperbesar, arusnya kecil. Sehingga kabel tidak usah terlalu besar. Tapi jutaan megawatt listrik bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Hargai jasa mereka. Uang yang saya keluarkan untuk bayar listrik tidak ada artinya dibandingkan dengan mereka yang telah, apalagi dikaitkan dengan Allah. Ya Allah, ini duit buatan Peruri, nggak ada artinya. Betul nggak? Iya. Yang membuat air terjun siapa? Kalau nggak ada air buatan Allah nggak ada. Yang menciptakan lembah-lembah sehingga air punya energi potensial sehingga jatuh dari ketinggian. Sehingga punya energi kinetik yang cukup untuk menggerakkan turbin. Siapa? Pernah nggak kita mengapresiasi? Kita itu kurang apresiasi.
Semua diuangkan. Akibatnya kalian terjebak oleh uang. Padahal uang itu tidak kita pakai. Saya nggak pernah pakai uang. Nih saya pakai baju. Pakai celana. Mana ada uang? Orat itu pakai uang. Betul nggak? Uang itu hanya memindahkan baju dari toko ke rumah saya, itu aja. Pindah ke dompet ini, udah, nanti tarik lagi. Suatu saat akan keliling masuk ke dompet saya lagi. Tapi kita tidak sadar dengan itu, betul nggak? Jadi kita kehilangan apresiasi. Coba sekarang kalian, mohon maaf ya. Kalau pergi ke pasar, usahakan jangan nawar. Ayo, ibu-ibu, ayo, kenapa? Orang yang suka nawar itu tidak punya kesadaran kaya. Dan orang yang suka nawar itu, dia nawar karena apa? Takut uangnya kalau dikeluarkan berkurang. Like attracts like. Saya tahu wajah-wajah kalian yang suka nawar di sini. Oh tuh ketawa paling kencang. Dilihat dari kendaraannya saya tahu itu. Kang nawar ini. Coba perhatikan. Berapa lama Allah menumbuhkan jagung, menumbuhkan singkong. Gak tidur, gak ngantuk. Petaninya tidur. Dan kita ketika merasa punya uang, seolah-olah uang itu yang berjasa. Ingat, uang itu tidak bisa menggantikan beras, tidak bisa menggantikan jagung, tidak bisa menggantikan daging, tidak bisa menggantikan ikan. Semua buatan Allah. Uang tidak bisa menggantikannya. Uang itu hanya memindahkan. Itu aja. Tapi kita tidak punya kesadaran. Maka saya bilang tadi, ya. Memang uang itu bukan segalanya, walaupun segalanya butuh uang. Saya bicara begitu supaya kalian mengerti. Apa maksud saya? Yang suka nawar coba. Singkong. Sudah 6.000 sekilo. Masih ditawar 2.000. Ini orang ya, bukan sekedar tidak punya kesadaran kaya. Tidak punya kesadaran kaya sekaligus dia meremehkan karya Allah. Tidak punya apresiasi terhadap karya Allah. Saya kalau dulu ya diajak ke pasar sama istri saya, ya. Ayo ke pasar, tapi jangan nawar ya. Perjanjiannya itu. Pokoknya udah bayar. Jika perlu kembalian jangan diambil. Udah, beli. Saya ke pasar bukan mau sekedar mau memenuhi kebutuhan, bukan. Tapi ingin berbagi kebahagiaan. Jauh lebih penting itu. Dan itu sumber keberkahan. Kemarin saya ke Garut, pas mau ke restoran, ada anak kecil, SD, ya, jualan jagung rebus. Pak, Bu, opat deui, peser. Ya udah, begitu saya lewat. Padahal di depan saya banyak yang lewat. Ngelirik pun tidak. Padahal saya mau makan di restoran. Saya bilang sama istri saya, kita beli jagungnya. Ya udah beli aja. Niatnya beli jagung. Membahagiakan dia. Bukan mau makan jagung. Setelah saya beli jagungnya saya bagikan lagi. Susah amat. Kita mencari alasan untuk tidak berbuat. Punten Jang, badai tuang ya teh, Kang teh. Pira aku kudu dahar jagong, toh. Padahal mau beli ya beli aja, kan gak seberapa. Saya tanya, berapa jagungnya? 5.000. Mohon maaf, 5.000. Begitu dia mau mengembalikan 30.000 sama saya. Udah ambil lagi. Nangis anak itu. Ketika anak itu nangis, merinding saya. Berkah sudah datang. Karena tidak ada transaksi sedikit pun di sini. Yang ada ingin membahagiakan. Itu yang dimaksud dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalian kan baca Bismillah, nawar. Udah kalau nawar sambil jalan. Waduh, pengen nyubit saya ibu-ibu yang kayak gitu ya. Saudara Mang, genep 2.000 weh. Orangnya kayak gini ya, tidak punya kesadaran kaya ini.
Satu, tidak punya kesadaran kaya. Yang kedua, perhatikan. Hubungan dia dengan uang buruk. Kalau kalian punya hubungan yang buruk dengan uang, contoh gini, ketika uang pergi, kalian bukan bahagia. Malah ketika uang pergi itu kalian merasa ditinggalkan uang. Hubunganmu dengan uang buruk. Tapi kalau hubunganmu dengan uang itu bagus, dan uang sudah menjadi sahabatmu yang benar-benar sahabat, bilang, ya kau pergi dulu ya, memerankan tugasmu. Saya yakin nanti kita ketemu lagi. Saya pernah dikasih uang, dikasih nomor itu pakai spidol. Suruh pergi, itu balik lagi Pak. Memang lama waktunya, kurang lebih 3-4 bulan, entah berapa tangan yang sudah ngambil uang itu. Tapi saya tanda tangan kecil, tanda tangan saya situ. Itu eksperimen saya. Balik. Saya bilang kamu pergi dulu ya, bahagiakan orang. Ya, itu balik. Setelah 3 bulan itu saya ke bank, itu saya ambil uang cash, itu nyelip tuh uang saya. Ini energi, yang saya bagikan energi. Makanya ya, mau kita tadi bilang kata Kang Firman, saya sudah syukur di mulut. Syukur itu energi. Energi yang dipancarkan oleh kita, yang berwujud rasa berkelimpahan. Dan umumnya setiap orang kalau mengeluarkan uang, pasti merasa berkurang. Bapak Ibu, ini Jelekong ini, tanah yang segini, kita lagi bikin aula di sana. Kata tukang, Pak, keramik sekian dus, beli. Bata sekian truk, beli. Saya tidak pernah mengatakan, diirit ya. Enggak, tanya silakan. Tanya tuh mandor-mandor saya. Pernah nggak ada keluar dari mulut saya begitu? Nggak pernah. Tenang aja, uang banyak. Karena saya udah bersahabat sama mereka. Hubungan saya dengan mereka baik. Dan karena mereka pergi, sebetulnya mereka itu pamitan sama saya. Ntar balik lagi ya. Gitu. Karena sahabatan. Nah model kalian ini kan. Gembira uangnya Begitu pulang. mengeluarkan uang itu bahagia. Ingat ya, kan sering ada mengatakan, kenapa uang tidak betah ya di dalam kehidupan saya. Ini banyak yang tidak paham. Ya, gak apa-apa uang tidak betah di dompet, yang penting betah dalam kehidupan. Saya tidak bicara jumlah uang yang di dompet. Tetapi dalam kehidupan, saya mau ke Eropa. Uangnya ada. Saya mau ganti mobil, uangnya ada. Gak perlu di dompet. Cara semesta itu macam-macam. Bahkan bisa di bypass tanpa uang. Saya ada yang kirim mobil Jaguar ke rumah. Tidak memerlukan uang sepeser pun. Sedemikian bagusnya hubungan saya dengan uang. Betul nggak? Iya. Kalian mau beli sepeda motor aja repot banget. Jadi satu ya, perhatikan saya. Pertanyaan Pak Yanto. Kesadaran apa tadi? Kesadaran kaya. Orang kaya itu tidak berhitung. Kalau memberi, tidak transaksional. Dan saya menyaksikan ya, orang-orang yang datang ke saya sekarang nih, banyak sekali, Kang Firman tahu. Kadang-kadang tiba-tiba transfer segitu. Ya Kang Firman. Padahal saya tidak berharap. Saya ketika melayani aja. Tapi karena merasa terlayani, tersanjung, bahkan jauh melampaui yang saya pikirkan. Makanya kalau segala sesuatu dibatasi oleh pikiran. Contoh gini, kalian berbuat baik, berharap banget dibalas kebaikannya. Kamu akan dapat kebaikan sebalas yang kamu ingin. Coba lepaskan, kita mendapatkan sesuatu yang jauh melampaui segalanya. Satu, kesadaran kaya. Dua, apa tadi? Hubungan yang sehat dengan uang. Ini ibu-ibu, dikasih uang sama suami. Piraku sakieu, moal mahi atuh. Eta kadengeun ku duit. Betul.
Harus diterjemahkan ini, kayaknya banyak yang nggak ngerti. Ibu-ibu dapat uang dari suami. Nih hasil kerja saya sebulan. Langsung, bukan disambut dengan sukacita. Tapi malah, masa cuma segini? Gak cukup atuh. Padahal memang suami sudah memberikan semuanya. Kata-kata kita langsung didengar sama uang. Apa kata uang? Nyesel saya datang ke sini. Kata uang, mau datang deh. Lihat saya semua. Tiba-tiba ada kejadian yang membuat uang itu pergi. Dan kejadian itu sama sekali oleh kita tidak diduga. Sepeda motor kesenggol orang. Tiba-tiba jatuh ke rumah sakit. Tiba-tiba mencret gak karu-karuan. Ada kejadian yang membuat dia pergi. Dan setelah dia pergi, dia tidak rindu sama kamu. Kata uang, aku akan mendatangi orang-orang yang sangat bahagia dengan kedatangan aku. Makanya ya, saya ya dikasih sama siapapun, misalkan 100 juta. Gak masalah. Iya. Ada yang ngasih 400 juta sama saya. Gak masalah. Itu sedemikian dalamnya persahabatan saya dengan uang itu. Makanya kalau saya bicara begini itu, aduh saya sudah membuktikannya. Bapak Ibu, tanah ini dulu ya. Ada ayah Tahayan tuh saksinya. Dulu tuh kita punya tanah sedikit di atas di puncak. Bahkan gak bisa dibangun. Sudah rapat berkali-kali, keputusannya nggak bisa dibangun. Tapi setiap saya jalan ke sini, menuju tanah saya lewat jalan orang, selalu saya bilang sama mereka kalau mereka di belakang saya, nanti ini kita beli ya, kita beli ini ya, kita beli ini. Nanti di sini parkir, di sini villa. Mungkin kalian ada juga yang mentertawakan saya di belakang, mungkin. Tapi saya selalu begitu. Nanti kita beli ya, nanti kita belilah. Dan sekarang semua yang menyaksikan omongan saya masih pada hidup. Dan ternyata betapa kuatnya imajinasi dan emosi ketika dipadukan menjadi gelombang elektromagnetik yang menjadikan kita super magnet yang bisa menarik segalanya. Alam semesta itu tanpa batas. Yang kedua ya, yang ketiga, ikuti hukum alam. Bahwa alam itu hanya mengajarkan berbagi dan memberi. Ulangi. Alam hanya mengajarkan dua. Apa itu? Satu apa dua? Gitu aja masih bingung. Alam itu mengajarkan berbagi dan memberi. Dua apa satu? Ya satu. Pakai dan biar kenceng. Biar tegas ya. Berbagi dan memberi. Itu alam. Itu yang ketiga. Tadi selaras. Yang keempat. Seimbangkan antara usaha dengan kesehatan 4 tubuh yang tadi. 4 tubuh di atas. 4 tubuh di atas. Spiritual, mental, intuisi, dan energi. Saya ingin ngasih pengumuman, sebetulnya kita tidak perlu kerja keras. Kerja keras itu berarti kita sudah melanggar hukum alam. Alam tidak pernah mengajarkan itu. Alam mengajarkan keseimbangan. Lihat saya semuanya. Jamnya ngasuh cucu aja. Tutup warung. Tidak usah sip-sipan. Nih, kalian buka pabrik sip-sipan. Gak apa-apa. Kalau niatnya ingin memberi makan pada banyak orang. Tapi kalau sip-sipan itu ingin menambah omset sebanyak-banyaknya, digerakkan oleh rasa kekurangan dan keserakahan, gak akan pernah cukup. Dunia ini tidak akan cukup buat satu orang yang serakah. Tapi cukup buat semua orang yang bersyukur. Karena kekayaan alam ini belum teroptimalkan oleh kita. Energi di sini itu tak terbatas.
berlimpah. Sekarang pemenang hadiah Nobel bidang kimia aja kemarin bisa mengubah udara langsung menjadi air. Bayangkan, di gurun pun nanti akan banyak tempat minum. Ya, energi itu. Dan perlu kreativitas untuk mengubah semuanya. Yang ketiga ya, selaraskan dengan hukum alam. Apa tadi? Berbagi dan memberi. Dan ketika kita berbagi dan memberi, satu prinsip. Tidak ada yang dibagi, tidak ada yang diberi. Kecuali diri saya. Ya. Jadi orang yang suka pelit ketika berbagi, memberi, sebenarnya dia berpikir bahwa kalau dia berbagi dan memberi itu untuk orang lain. Dan dia merasa dengan berbagi dan memberi ada yang berkurang dalam dirinya. Ya, nih saya kasih tahu ya kalian ini yang suka merasa berkurang ketika ngasih, miskin. Ya. Lalu berikutnya apa? Nah, ketika kita sudah menyeimbangkan antara realitas dengan 4 tubuh yang saya sebut tadi itu, apa yang terjadi? Semesta akan mengirim banyak peluang. Peluang baru. Termasuk yang sekarang saya sampaikan ini, peluang bukan? Peluang. Ilmu baru bukan? Ya. Ilmu baru. Setelah ini, kalian naik kesadarannya. Jangan ditolak kalau ada peluang. Tangan Allah mulai bekerja mewujudkan apa yang kamu ingin. Dan setiap peluang kamu sambut dengan penuh sukacita. Jangan ada takut gagal. Jangan takut untuk mencoba. Karena itu tangan Allah untuk mewujudkannya. Pernah dengar kajian saya begini. Jadi saya punya sahabat. Ya, dia datang ke rumah saya. Dia satpam. Gajinya 700.000 sebulan. Lalu minta didoakan oleh saya. Saya ingin jadi orang kaya. Saya sebelum saya salamin dia, saya tanya dulu. Kamu sungguh-sungguh ingin jadi orang kaya? Sungguh ya. Kamu siap untuk menerima semua berkah dari semesta? Siapa ya? Saya doakan langsung. Setelah didoakan oleh saya, dia pulang. Beberapa hari kemudian dia telepon saya. Ustadz macam apa katanya saya ini? Habis didoakan sama kamu, saya dipecat katanya. Saya langsung bilang subhanallah alhamdulillah. Tahap pertama jadi orang kaya sudah dimulai. Nah kalau dia jadi satpam terus, kan wujudnya kan dia juga mengeluh kurang. Betul nggak? Nah kan aneh, pengen jadi orang kaya tapi pengen juga jadi satpam. Gajinya tetap 700. Betul nggak? Begitu saya bilang alhamdulillah ya Allah sudah mulai berproses untuk mewujudkan kamu jadi orang kaya. Marah lagi sama saya. Apa katanya? Jadi dia tidak sabar dengan proses itu. Ya. Datang ke rumah saya itu, nggak ada malunya. Minta modal. Ya udah, akhirnya saya kasih modal. Udah, saya bilang, gak usah minjam, spesial buat kamu. Sudah minta doa, minta modal lagi. Luar biasa kamu ini, luar biasa. Tapi saya hargai keberaniannya. Ya udah, beberapa hari gak ketemu saya. Ternyata dia jualan. Ya, jualan macam-macam makanan. Saya datang ke warungnya. Ini di inovasi ini. Saya bilang, dia jualan serabi itu masih tradisional. Kasih keju kayak oncom doi. Kasih apa? Biar rasanya bervariasi. Dan sekarang dia sudah mapan kehidupan. Kalau ketemu saya, kalau saya jadi satpam terus berarti 700.000. Sekarang dia bisa mengatur waktunya sendiri. Bahkan dia udah punya karyawan. Semua karyawannya bekerja. Dia kerjanya cuma umroh aja bolak-balik. Energi ya. Oke. Jadi yang keempat apa? Menangkap peluang. Nah peluang itu bisa datang dari apa saja.
Yang luar biasa nih kalian hari ini bisa dengar kajian ini. Ya, malah tidak menyangka. Betul nggak? Tidak menyangka kan? Ya. Ini peluang bukan? Peluang. Ilmu baru. Ya. Dan yang terakhir, jadikan diri kita sebagai pemancar rasa syukur dan cinta. Ingat ya, syukur dan cinta. Syukur itu berarti kita merasa berkelimpahan dengan yang ada. Cinta berarti kekuatan positif. Tidak pernah ada hambatan di sini untuk menyatakan diri tidak layak. Silahkan latihan kecil-kecilan dulu. Pulang dari sini, Bapak Ibu pergi ke toko. Ya, toko sepatu, toko baju, ya. Yang biasa beli bajunya di emper, sekarang sekali-kali ke mall. Ya, ini latihan dari saya. Ya, masuki toko yang paling branded. Ya, jangan cuma pegang-pegang, jangan cuma pegang-pegang. Masuk situ, ya, masuk situ. Wah, begitu lihat baju yang diinginkan, baju ini bagus buat saya, baju ini keren buat saya, ya, nggak apa-apa sekali-kali di sini ada brandnya, kelihatan mahalnya, nggak apa-apa. Begitu lihat yang mahal itu, rasakan kamu sudah menggunakan baju itu. Dan kamu layak menggunakan baju itu. Jangan ada hambatan di sini. Gak mungkin saya punya baju. Gak mungkin bisa beli ini. Makanya kalian kalau jalan-jalan ke mall, tolong perhatikan saya. Jangan lihat yang tulisan di kotak itu. Yang pakai benang itu. Sell, diskon. Ya. Kalian pasti akan pingsan. Lihat ya, kalau lihat baju, baju keren, bagus. Masuk ke ruang ganti, ruang untuk fitting. Keren, saya pakai baju ini. Luar biasa, terima kasih ya Allah. Maaf, tubuh yang hebat ini selama ini dikasih baju murahan. Mulai sekarang saya berubah paradigma. Saya akan kasih baju yang keren. Supaya tubuh ini bahagia, sel-sel dalam tubuhnya bahagia. Gitu. Belum ada duitnya, nggak apa-apa, pulang dulu. Jangan pay letter. Pulang dulu, jangan pakai kartu kredit, utang itu. Pulang dulu. Tapi imajinasikan yang kuat, rasakan seolah-olah. Saya bukan bicara lelucon ini, ya. Saya pastikan kamu akan kembali lagi ke sana untuk menjemput baju itu. Dan uangnya ada. Tapi satu, jangan lagi berpikir mahal. Berpikirlah kebeli. Pasti ada uang. Ini yang suka berpikir, wah mahal, perampokan. Yang kayak gini miskin selamanya ya. Udahlah cari baju bekas aja. Beli di Shopee. Itu teknik untuk selaras dengan semesta. Aduh, alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun, ayah. Ini belum pakai ayat. Tapi walaupun gak pakai ayat, sebetulnya ayat-ayatnya sudah masuk. Tapi sudah saya bahasakan dengan bahasa saya. Jadi, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sebetulnya sederhana. Lipat gandakan rasa berkelimpahan dalam dirimu terhadap apa yang ada, maka itu akan melipat gandakan semua yang belum ada menjadi tambahan untuk ada. Dan ketika kita selalu ya mengabaikan yang ada, ya, tertutup, tidak menerima kenyataan, mengeluh, protes, tidak suka. Itu yang dikatakan dengan inna adzabillah syadid. Azab itu bukan dari Tuhan, tapi dari ketertutupanmu sendiri. Kamu telah menciptakan frekuensimu untuk menarik semua kesusahanmu sendiri. Like a track slide. Nah, kalau kita perhatikan ayat itu, dari mana asal muasalnya? Ya, oke. Saya ingin tunjukkan Quran surat Ibrahim ayat 4. Begini, Ibrahim ayat 4 itu.
Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Jadi para utusan Tuhan itu diutus sesuai dengan bahasa kaumnya. Artinya di setiap kelompok, di setiap kaum itu pasti ada utusannya. Formal atau tidak formal. Supaya dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Siapa mereka di sini? Yang butuh penjelasan. Ya. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, ini perhatikan. Jadi Allah itu seolah-olah ya menyesatkan kepada yang Dia kehendaki, memberi petunjuk kepada yang Dia kehendaki, seolah-olah kalimat ini, oh berarti Allah yang menyesatkan. Allah yang ngasih petunjuk, bukan. Allah bergantung kepada apa yang kamu mau. Jadi begitu merdekanya, pilihan ada pada dirimu. Mau di neraka terserah kamu, mau di surga terserah kamu. Pilihan ada pada kamu. Ini adalah kebebasan. Kalau kamu dapat petunjuk, dikasih yang menunjukkan jalan. Kamu tidak mau petunjuk, tidak akan dikasih yang menunjukkan jalan. Begitu. Jadi bukan Allah yang menyesatkan. Bukan Allah yang ngasih petunjuk. Tapi Allah membebaskan semua pilihan ada pada diri kamu. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya, Ibrahim ayat ke-5. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kami. Keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Itu yang dikatakan bi'ayyamillah, hari-hari Allah. Jadi ketika seseorang itu sudah pindah dari kegelapan menuju cahaya. Dalam segala dimensi kehidupan. Maka kita akan selalu ya berada di hari-hari Allah. Tidak ada hari yang tidak bersama dengan Dia. Akibatnya kita akan selalu bergerak ke arah Dia. Ke kiri. Ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang penyabar dan banyak bersyukur. Tahu sabar? Sabar itu bukan tentang menunggu. Tapi sabar itu adalah sikap saat kita sedang menunggu. Tidak usah menunggu kaya untuk bahagia. Sudah kita sekarang bersikap bahagia saja. Walaupun kekayaan yang kamu mau belum ada. Tetapi itu akan menarik semuanya. Percaya deh sama saya. Saya pernah tidak makan 3 hari karena kelaparan. Jadi udah merasakan yang begitu. Dan sekarang saya kemanapun asal saya bilang mau datang, pasti disuguhi makanan banyak. Padahal saya sekarang makannya sudah sangat sedikit. Saya juga tidak makan nasi. Makan tempe 3 potong, ya. Makan ikan tadi 1 aja dibagi 2 dengan Kang Firman, sudah. Saya cuma makan sekali aja tadi, jam 1. Setelah itu sudah. Sampai sore saya nggak makan lagi. Saya ketemu makan lagi besok, ya, makan buah pagi-pagi. Jendela makan saya dari jam 6 sampai jam 12, sudah. Paling telat jam 1. Udah minum aja, sejam sekali minum. Ya, makanya insya Allah sehat ya. Sebentar, ini ada yang menarik. Kajian ayah ini sangat menggugah sekali. Tetapi kenapa ketika saya mulai berniat saja, kenapa sudah mulai muncul banyak ketakutan-ketakutan di kepala? Iya, tuh, ya ketakutan itu karena kita ya belum bisa membebaskan diri dari luka lama. Ketakutan itu ada yang berasal dari luka lama, yang kemudian dibawa ya oleh pikiran ke masa depan. Ini harus disembuhkan. Ya, harus belajar untuk bisa memisahkan antara diri sejati dengan pikirannya. Ya, takut kurang, takut nggak dapat lagi, takut nggak bisa makan, Ya, takut nggak betul. bisa, Nah, takut ini- hubungan dengan keluarga jadi tidak baik karena saya memakai prinsip yang tadi. Karena Ya, kan ini kebanyakan ketakutan ya sudah akan menarik ketakutan baru. Jadi sahabat yang ketakutan ini akan terus menarik yang menakutkan dalam hidup. Ya, karena hukum alam tidak bisa ditawar. Like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Makanya ya, keberanian itu apa? Keberanian itu
sebetulnya adalah mau mencoba walaupun takut-takut. Ya, ya. Paham ya? Paham ya? Apa keberanian? Mau mencoba walaupun takut. Jadi memang untuk membebaskan ketakutan ini harus mencoba. Kalau kita selalu di sini nih, di pikiran, kita malah terjebak oleh ilusi pikiran. Ya. Dan saya untuk ini, contohlah sederhana aja. Saya akan keluar dari pegawai negeri. Ya. Saya lektor kepala loh. Ya, lektor kepala itu tunjangan fungsionalnya gede. Ya sedikit lah dengan profesor, dengan guru besar bedanya. Golongan 4C. Satu tahap lagi saya mau 4D habis tuh golongan. Saya keluar di saat gaji saya sebesar itu. Saya mencoba pada diri saya. Apa yang terjadi? Bahkan saat saya sudah tidak bekerja lagi sebagai PNS. Benar-benar setiap hari tanggal 1. Bahkan saya bisa mendapatkan semua yang bulanan itu tiap jam. Lah yang nonton YouTube saya kan banyak. Yang beli buku saya banyak. Saya tidak berhenti berkarya. Jam 1, jam 4 saya duduk di meja, saya menulis. Menulis karena saya ingin berbagi cinta, bukan karena ingin uang. Saya membuat buku bukan ingin uang, walaupun saya dapat uang. Itu efek aja. Itu hadiah dari semesta, bukan tujuan saya. Tujuan saya membagikan cinta kasih Allah yang diberikan kepada saya. Biar teman-teman yang lain merasakan yang saya rasakan. Jam 1 sampai jam 4, saya sudah di meja. Supaya tidak mengganggu istri saya yang sedang tidur nyenyak, ya saya pakai lampu sendiri. Setiap hari. Maka saya tidak pernah berhenti membuat buku, berhenti berkarya, terus berkarya. Tetapi diseimbangkan, tidak ada kerja keras di situ. Diseimbangkan antara usaha dengan keseimbangan spiritual, mental, intuisi dan energi. Jamnya ke alam, saya ke alam. Kemarin saya bawa jamaah, ya 100 orang ke Curug Jagapati. Ya ke alam, ke alam. Nyanyi-nyanyi, joget-joget, tertawa-tertawa. Jamnya menulis-menulis. Kalau kita hadir di sini saat ini sekarang sepenuhnya, apapun yang dilakukan, semua adalah keberlimpahan dan sukacita. Jadi kalau energi kita sudah di level itu, apa yang tidak tertarik kepada kita? Semua merindukannya kok. Jadi kembali kepada sahabat tadi yang belum apa-apa sudah takut, ya silakan. Teruskan aja. Menarik hal yang menakutkan dalam hidup. Tetapi satu, pada titik tertentu nanti kita akan sampai pada titik nadir penderitaan, di situ akan ada kebangkitan. Makanya penderitaan itu berbatas. Tapi kalau kebahagiaan tanpa batas. Itu hebatnya. Karena kalau orang menderita, di titik nadirnya malah justru dia akan menemukan tapal kudanya. Malah dudul dia berbangkit. Jadi barangkali sahabat kita yang takut ini harus merasakan dulu sampai di titik nadirnya, sampai hidup menjadi sangat menakutkan lagi. Nanti alam yang akan memproses. Sampai tidak ada punya pilihan lagi. Sampai tidak punya melangkah. pilihan lagi selain bangkit. Oke, tepuk tangan Pak Sahabat. Aduh. Ayah mau lanjut ayat dulu? Ya, saya mau teruskan sedikit lagi. Jadi di Quran surah Ibrahim itu ayat yang ke-6, itu kan muncul kalau ayat ke-5 itu cerita Musa. Kalau ayat ke-6 itu udah cerita Fir'aun. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih. Mereka menyembelih anak laki-laki kamu, membiarkan hidup-hidup anak perempuanmu. Dan yang demikian itu terdapat cobaan yang besar dari Tuhan. Perhatikan saya. Jadi Fir'aun itu siapa? Yang suka menyembelih anak-anak laki-laki dan membiarkan hidup-hidup anak-anak perempuan. Ini harus dipahami dengan cerdas.
Ya. Laki-laki itu lambang dari ruhani, sedangkan perempuan lambang dari jasmani. Lihat saya, ini penting sekali. Ya, jangan lewat dari ini. Membunuh anak laki-laki berarti apa? Membunuh rohani. Oke? Membiarkan hidup-hidup anak perempuan berarti membiarkan hidup yang jasmani. Artinya apa? Artinya saat ada realitas yang terjadi, ya, yang terjadi, kita berfokus kepada realitas itu sendiri. Karena kita menganggap realitas itu seolah-olah dimensi fisik. Maka tindakan yang dilakukan tindakan fisik. Seolah-olah sedang menghidupkan realitas. Paham? Pada saat itu kita membunuh laki-laki. Paham ya? Gitu. Harusnya ya yang diperbaiki mana? Aspek rohani. Karena aspek rohani itu proyektornya. Sedangkan aspek jasmani itu adalah proyeksi dari proyektor. Perhatikan saya. Bapak Ibu nonton ke bioskop. Ada gambar di layar. Itu namanya proyeksi. Nah, sumber gambarnya kan di proyektor. Kalau ingin memperbaiki gambar, perbaiki data di proyektor, bukan memperbaiki proyeksinya. Nah, semua realitas fisik ini Bapak Ibu tidak bisa diubah di realitas fisik. Kalau kita mengubah di realitas fisik, itu artinya kita sedang melakukan perubahan di dimensi perempuan. Makanya anak perempuannya dibiarkan hidup. Tapi anak laki-laki dibunuh. Padahal potensi terbesar untuk mengubah realitas di dimensi ruhani. Ini bahasa simbolik, mutasabiat, tapi rasional. Kalau cerdas sedikit, makanya sering minum jus. Ya, biar cerdas sedikit ya. Jangan kebanyakan nasi. Apalagi mau dengar kajian saya jam 1 ya. Nanti bentrok sama waktu tidur. Nah, yang suka membunuh yang laki-laki, membiarkan hidup-hidup yang perempuan, itu di Quran disebutnya Fir'aun. Pertanyaan selanjutnya, apakah di ruangan ini dan yang menonton ada Fir'aun? Semua? Masa? Ya, lihat saya semua. Jadi ya, kita kalau ada sakit di dimensi fisik, kita fokus aja memperbaiki sakit di dimensi fisik. Betul nggak? Padahal akarnya di spiritual, di mental, di intuisi, di energi. Nggak ada yang menyentuh itu. Itu namanya menghidupkan yang perempuan, membunuh yang laki-laki. Paham? Sekarang kalian bangkrut, usaha. Apa yang dilakukan? Tambah modal. Bangkrut lagi kan? Apa yang dilakukan? Tambah modal lagi. Dengan cara berpikir yang sama. Dengan kualitas rohani yang sama. Dengan kesadaran yang sama. Dengan data yang sama. Ya tentu saja proyeksinya akan sama. Cuman ganti usaha, asalnya jualan bonteng, diganti jadi jualan lenca. Tetapi tidak diubah programnya. Bonteng lengit, lenca ngiles. Betul? Nah, inilah yang diajarkan dalam Quran surah Ibrahim. Jadi kalau kalian ada masalah di realitas fisik ini, ingin diubah, ubahnya di realitas rohani. Jangan mengubah di proyeksi, ubahlah di data proyektornya. Nah, masuklah ayat yang ke-7, setelah cerita Fir'aun, masuklah ayat. Siapa yang bersyukur, dilipat gandakan. Siapa yang kufur, ya dilipat gandakan juga. Tetapi dilipat gandakan kekurangannya. Bukan dilipat gandakan positifnya. Paham? Wah, ini udah gratis lagi. Baik, para sahabat tepuk tangan dulu. Ya Allah, terima kasih. Ayah, ini mohon maaf sebetulnya masih banyak
teman-teman di TikTok juga yang masih bertanya. Saya yakin juga para sahabat di studio juga masih ingin bertanya dan masih penasaran. Tapi ya tiba juga ya di penghujung acara. Jadi mohon maaf ya untuk kajian Ngariksa pada sore hari ini kita akhiri dulu. Ya, Alhamdulillah ya terima kasih gitu loh. Mungkin ayah yang tadi di judulnya yang disebut merasa kaya sebelum kaya lalu jadi kaya. Itu kan bukan proses instannya ya. ya, Perlu sesuatu hal. Tolong ayah. ya. Apa itu? Pesan. Banyak yang kepada saya laporan. Saya sudah merasa kaya, tapi kok nggak kaya-kaya? Terus saya tanya, ketika peluang datang pada kamu, kamu apa? Oh itu peluang katanya ayah. Lah, kan uang nggak punya kaki. Nah ini kadang-kadang kita itu masuk di alam goib. Malah cari pesugihan. Cari aja orang yang ahli melipat gandakan uang. Ah salah. Jadi kan syaratnya saya sudah bilang tadi. Setelah kita mengubah pola pikir, maka semesta akan menghadirkan tangan-tangannya. Untuk apa? Untuk menarik dan mewujudkan apa yang kita dambakan. Oleh karena itu, setiap peluang ya tangkap sebagai tangan Allah yang akan merealisasikan kita ke wujud itu. Bukan hanya terus-menerus di dalam. Itu namanya keseimbangan antara yang di dalam dengan yang di luar. Kan saya, walaupun sekarang saya sudah tidak mengajar lagi secara formal sebagai dosen. Kan saya tiap hari bekerja. Saya menulis buku, kan bekerja. Tapi saya bikin perusahaan sendiri. Saya bikin kos-kosan, kan bekerja. Ya, saya membangun gak habis-habisnya, terus aja tiap hari membangun. Tapi saya membangun bukan niat memperbanyak bangunan, tidak. Saya niatnya membuka lapangan kerja buat orang-orang yang ingin mendapatkan rezeki secara terhormat. Makanya saya tidak pernah berniat untuk menghentikan pembangunan sesulit apapun. Karena niatnya itu. Gitu. Makanya tidak pernah juga tidak ada waragatnya. Selalu ada. Nah gini Bapak Ibu. Kemarin saya bikin sambal khas Garut. Saya sendiri yang ngulek. Jadi ketika sudah selesai 2 cobek saya buat 100 orang. Saya tidak membuat tambahan sambal. Karena memang rahasia leluhur kami. Kalau sambal itu ada permintaan, stop. Biar penasaran. Supaya nanti datang lagi ke Garut. Jadi oleh karena itu persis hari ini saya tidak akan menuntaskan ini. Biar para sahabat terus mencari. Tanggal 1, tanggal 2 bulan November saya akan memberikan kunci-kuncinya. Supaya para sahabat firm, tidak salah lagi dalam memandang kehidupan. Silakan kalau mau bergabung datang. Ya, yang masih hitung-hitungan berarti tidak punya kesadaran kaya. Yang tidak mau berkorban, ingin gratisan, itu namanya mental miskin. Saya dapat ilmu hebat-hebat ini, apa saya tidak investasi? Saya belanja buku tiap hari. Saya belajar banyak bahasa asing untuk membaca buku itu. Dan semua itu tentu saja ada hukum kekekalan energi. Betul? Ya, karena itu hukum alam. Jadi kalau kita punya sifat culas dalam hidup, ingin mendapatkan berkah sebanyak-banyaknya, tetapi kitanya tidak mau berkorban, tidak akan pernah kita berhasil. Oleh karena itu, belajar untuk melepaskan, supaya kita mendapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah, terima kasih para sahabat. Pengumuman para sahabat nanti di sahabat di studio maupun di TikTok seperti yang ayah tadi sampaikan tanggal 1 ya dan 2 silahkan bagi yang berminat silahkan hubungi Teh Dwi Suci. Bagi para sahabat nanti kita akan ketemu ngariksa lagi, tunggu saja pengumumannya yang akan dilaksanakan 2 minggu lagi. Baik para sahabat terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai